Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jemaat di lingkup Klasis Bojonegoro. Saat ini bersama dengan saya, Pendeta Kristianto Basuki dari GKI Tuban. Saya mengajak kita untuk bersama meresapi satu bagian firman Tuhan yang secara lengkap, yaitu melalui 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Namun saya hanya akan membaca pada ayat yang ke-11 bagian B. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Saudara yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masih memperingati akan kemerdekaan bangsa dan negara kita, dan ada banyak tema semangat tentang kemerdekaan yang diperjuangkan. Namun di tengah gegap gempita kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada bangsa kita, masih terselip banyak peristiwa dan tindakan-tindakan ketidakadilan yang muncul. Bahkan ketika upaya pemerintah untuk menolong bangsa, masyarakat di tengah situasi pandemi, masih saja ada orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang kemudian melakukan tindakan penyelewengan terhadap dana bantuan yang ada. Sehingga mereka yang selayaknya dan seharusnya menerima menjadi tidak bisa menerima. Nah, bagi mereka, saudara, tentu ini menjadi sebuah ketidakadilan yang muncul. Dan oleh karena itu, kemanakah mereka mencari keadilan? Pertanyaannya adalah, masih adakah keadilan di dunia ini? Nah, itulah yang bersama akan coba kita renungkan dalam satu tema, carilah keadilan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Korintus 6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11, kita menemukan bahwa ada upaya dari jemaat Korintus untuk mencari keadilan. Khususnya bahwa ketika mereka ada masalah di antara hubungan antar umat, dan permasalahan yang muncul tidak mereka selesaikan secara internal, ya, bahkan mereka membawa kasus itu ke pengadilan sekuler. Nah, bagi Rasul Paulus ini menjadi sebuah kesalahan yang fatal, karena seharusnya orang Kristenlah yang menjadi hakim atas dunia ini, bahkan atas malaikat-malaikat. Ya, kalau kita bandingkan dalam Yohanes 5 ayat 22, kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 21, Yudas pasal yang ke-6, itu menunjukkan kepada kita bahwa seharusnya orang Kristenlah yang menjadi hakim atas dunia ini. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat berikutnya, Rasul Paulus dengan gaya retorikanya itu bertanya, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6, Rasul Paulus memberikan argumentasi yang panjang lebar, mengapa kita ini tidak perlu untuk mengajukan sebuah permasalahan relasi antar umat beragama, antar saudara kita ke pengadilan. Karena masih ada orang-orang kudus yang mampu memecahkan permasalahan itu. Dan Paulus mengatakan ketika orang Kristen atau sesamanya itu mengajukan saudaranya ke pengadilan, menunjukkan bahwa orang-orang kudus gagal melaksanakan tugasnya. Memang di sini kita melihat bahwa ada beberapa alasan kenapa Paulus itu melarang jemaat membawa masalah ke pengadilan sekuler. Yang pertama, bahwa hakim di pengadilan sekuler pada masa itu pasti akan mengabaikan nilai-nilai
kekristenan dalam mereka mengambil keputusan. Dan hal yang kedua, orang datang ke pengadilan dilandasi dengan motivasi untuk balas dendam. Dan ini tidak boleh terjadi. Ya. Dan kalaupun alasan yang ketiga, Rasul Paulus juga bisa mengatakan kalau mereka membawa saudara seiman mereka ke pengadilan sekuler, itu akan merusak kesaksian gereja Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, memang dalam kenyataan dalam hidup kita ada juga kita yang merasakan ketidakadilan, gitu ya. Kita dicurangi oleh sistem, hak kita yang dirampas, gitu. Tetapi kita harus diingatkan bahwa lebih baik kita itu menderita karena ketidakadilan daripada kita harus memalukan nama Tuhan dengan mencari keadilan di sana sini. Ya. Dan kalau itu sebuah refleksi, gitu ya. Hal yang ironi juga bahwa kita pun juga pernah berbuat tidak adil, gitu ya. Dan oleh karena itu jangan kita mengulang kesalahan yang sama. Ya. Bahkan dalam ayat 11 tadi Rasul Paulus mengatakan, beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Ya. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus dan dalam nama Roh Allah kita. Dan maka oleh karena itu mari kita bertindak sebagai orang Kristen dalam kearifan kita, kebijaksanaan kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Tapi kalaupun kita ini mendapat ketidakadilan, mari kita tetap hidup dalam rasa takut akan Tuhan. Kita harus tetap memilih untuk memuliakan Tuhan. Karena keadilan Allah masih ada dan berlaku bagi kita. Karena sebab pada akhirnya keadilan Allah pasti akan nyata seperti fajar di pagi hari. Carilah keadilan Allah. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, ajarlah kami untuk selalu bersikap adil di tengah hal yang susah, yang sulit dalam kehidupan kami, dan biarlah kami terus memuliakan Tuhan dalam setiap sikap dan kehidupan kami. Tolonglah kami dan nyatakanlah hikmat serta kuasa Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita harus tetap memilih untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.